Di sini ada nggak yang suka jadi tempat curhatan orang? Ada? Nah, itu berarti kalian berpotensi untuk membuat orang nyaman. Di-trust sama orang, itu sangat berharga loh guys. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Jadi selama saya belajar tentang ilmu psikologi, ilmu tentang manusia, ternyata manusia itu sangat-sangat kompleks. Dan satu hal yang banyak tidak kita sadari adalah bahwasanya kenapa di dalam Islam itu kita tidak mementingkan logika terus, karena ternyata otak juga suka menipu, suka mensabotase diri sendiri. Do not believe everything you think. Jangan percaya dengan segala sesuatu yang kamu pikirkan. Pernah dengar kata insecure? Mempertanyakan diri sendiri terus. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak mampu deh. Kayaknya aku bakal gagal deh. Itu adalah cara otak mensabotase diri. Maksudnya adalah memprotek diri kita dari ancaman-ancaman atau bahaya. Tapi malah jadi menghambat kita untuk maju. Makanya ketika teman-teman melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, itu sebenarnya cara kita untuk melebarkan lagi potensi kita. Termasuk ketika kalian harus belajar di pesantren ini. Kalau mau pilih nyaman-nyamannya, kalian bakal sekolah di rumah aja. Tiap hari ya rutinitasnya adalah berangkat sekolah, pulang, bisa rebahan gitu ya. Bisa main HP-an. Tapi kalian masuk ke pesantren, kalian masuk ke zona yang tidak nyaman di mana kalian harus dalam seharian ngikutin kegiatan, melelahkan dengan begitu banyak tanggung jawab, itu sebenarnya sedang menebalkan potensi kalian. Dan itu yang sering sekali sangat kita abaikan. Kita nggak paham bahwa yang namanya keluar dari comfort zone itu sebenarnya adalah tujuan Allah untuk menguatkan dan menangguhkan kita. Siapa di sini yang sering banget tersiksa dengan pikirannya? Nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, dikit-dikit izin karena lambung sakit. Itu semua karena stres sebenarnya. Makanya guys, yang namanya kewarasan itu ibarat rumah kita yang harus kita pelihara dan harus kita jaga. Apakah kita perbolehkan rumah kita dimasukin sama siapapun? Apakah kita biarkan rumah kita untuk kotor? Apakah kita biarkan isi rumah kita penuh dengan sampah dan binatang melata dan binatang apapun yang bisa masuk? Rumah disebut rumah itu karena ada pintunya, ada jendelanya, di mana bisa ditutup, di mana bisa dikunci. Itulah yang disebut dengan rumah. Kalau dia nggak ada pintunya, nggak ada jendela, namanya saung. Nah begitu juga dengan kewarasan kita guys. Tidak semua hal yang terjadi di sekitar kita itu harus kita masukkan di dalam diri kita. Ada teman yang ngomongnya judes dikit, kita bisa milih, ini mau dimasukin apa enggak. Rumah pastinya kita pilih kan, siapa yang kita perbolehkan untuk masuk, siapa yang kita perbolehkan untuk duduk di ruang tamu, siapa yang kita perbolehkan bahkan untuk nginep. Itu adalah rumah. Dan begitu juga dengan diri kita. Inilah yang disebut dengan boundaries atau batasan, pagar. Tiap kita harus punya boundaries. Kalau kita nggak punya boundaries, kita akan diinjak-injak, kita akan kelelahan, kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus punya yang namanya boundaries. Ketika ada teman nyenggol, atau ketika ada teman misalnya yang ngebully, kita bisa milih, apakah saya mau masukkan omongan dia yang menyakitkan itu ke dalam hidup saya dan saya harus pikirin berulang kali, atau saya pilih omongan ini hanya sampai di luar pagar saya aja. Karena energi kita ini terbatas. Kewarasan kita ini terbatas energinya. Nggak bisa kita ngurusin semua hal. Kalau kita ngeladenin tiap omongan orang kepada kita, kita nggak akan bisa melakukan kegiatan dan kewajiban-kewajiban kita. Makanya harus ada batasan.